Oke, rekan-rekan, kali ini kita membahas bagaimana cara mengimpor eh, A1 atau impor tahunan ya di Cortex. Nah, jadi dari Cortex atau dari pajak itu udah menyediakan template-nya. Template ini berguna apabila kita tidak mau menginputkan satu-satu secara manual. Ya, jadi kalau misalnya karyawannya ada 100 atau lebih dari 100, itu kan membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi, pajak itu menyediakan template-nya. Jadi yang pertama kita isi adalah NPWP pemotong. Nah, NPWP pemotong itu kita masukkan di sini, ya. Jangan lupa itu yang pertama kali kita lakukan. Nah, di sini pun juga template ini menyediakan. Nah, menyediakan petunjuknya, petunjuk pengisiannya nanti di sini. Yang pertama adalah kita isi pemberi kerja selanjutnya. Nah, di sini kita jawab no. Ya, apa itu pemberi kerja selanjutnya? Apakah bekerja di lebih dari satu pekerja? Nah, misalnya kita cuman di satu perusahaan ini aja, kita jawab no. Nah, masa pajak awal ini adalah masa pajak karyawan itu dipotong, ya, misalnya atau karyawan itu udah lama nih di perusahaan gitu loh, ya. Nah, masalah karyawan itu dilama di perusahaan, misalnya udah dari 2 tahun yang lalu nih masuk, berarti dari bulan Januari. Ya, jadi hitungannya angka ya, bukan bulan. Nah, dia itu sampai di bulan 12, misalnya sampai di bulan Desember tuh masih ada dan kita mau menghitung atau melaporkannya. Ya, seperti itu. Terus tahun pajak. Nah, tahun pajak ini adalah tahun pajak kita laporkan 2025. Ya. Nah, kita buat contoh dua nih, contohnya. Misalnya dia baru masuk di bulan 5, ya, di bulan 5 Mei, tapi sampai bulan Desember dia juga ada. Nah, terus tahunnya ganti 2025. Residen ini apa? Kalau misalnya di WNI, ya, nih kalau dia WNI, status kewarganegaraan diisi dengan residen. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini diisi dengan angka dan ini dikasih dengan petunjuknya, petunjuk residen. Nah, kalau dia WNA, isi nomor paspornya, tapi kalau misalnya buka WNI, berarti isikan nomor NIK, ya, nomor NIK atau nomor NPWP-nya. Nah, terus isikanlah statusnya, ya, statusnya tinggal dipilih aja, ya, posisinya sebagai apa sih jabatannya. Ya, jabatannya nanti pilih diisi di sini, posisi jabatan karyawan tersebut, terus kode objek pajaknya, ya, kode objek pajaknya bisa rekan-rekan lihat di sini. Ya, nah ini udah ada kode objek pajaknya. Kalau misalnya rekan-rekan udah pasti itu menginput kalau dia pegawai tetap atau bukan. Ya, kita misalnya pegawai tetap aja. Terus status bukti potongnya bagaimana? Nah, kalau misalnya dia itu, saya kasih contoh ya, tadi dari bulan 1 sampai bulan 12 itu penuh ya. Berarti ini setahun penuh, full year. Ya, full year. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ini dari bulan 5 masuknya atau dari bulan 4? Ya, berarti dari bukan bulan 1 ya. Nah, itu bagaimana? Itu kita pilih partial years ya atau kurang dari setahun. Nah, kalau yang annualized ini jangan dipilih. Ini khusus untuk yang dia statusnya itu pertama meninggalkan Indonesia selama-lamanya, ya atau misalnya posisinya meninggal, ya. Nah, itu kita pilih annualized. Tapi kalau sekarang ini, kalau dia nggak dari setahun, kita pilih partial years. Dan bekerja ini kita isi 0 ya, 0. Jadi untuk yang status bukti potongnya full years atau partial years itu dia 0. Ya, jadi jangan diisi misalnya ini 12 bulan, jangan. Atau ini isinya 7 bulan nih, atau 8 bulan. Ya, dia bekerja enggak. Nanti sistem dari Cortex-nya menolak. Ya, nah nanti kita isi gajinya. Ya, total gaji 1 tahunnya diisi rekan-rekan terus ya. Dia gross up atau tidak. Ya, jadi kalau dia gross up berarti pajaknya itu ditanggung sama perusahaan. Ya, kalau misalnya ada tunjangan, ya itu nanti rekan-rekan isi, tunjangan lain lemburnya itu juga diisi, ya. Nah, itu tinggal diisi, terus honorarium kalau ada, kalau misalnya pakai asuransi, ya, itu nanti diisi tunjangannya. Nah, asuransi kalau misalnya ada tunjangan natura, ya,
Nah, Tanjung Natura, nah contohnya nih, misalnya dapat barang ya atau dapat fasilitas dari perusahaan gitu loh. Ya, itu nanti diisi Natura di sini. Terus kalau misalnya didapatkan tiang bonus selama 1 tahun, jadi ini diisinya penghasilan kita dalam 1 tahun ya, rekan-rekan. Nah, terus iuran pensiun ya juga diisi. Ya, ini potongannya ya. Nih, potongan kita iuran pensiun ya. Nah, itu diisi. Kalau misalnya ada perusahaan mengikuti BPJS atau dilaksanakan BPJS, itu kalau misalnya membayar iuran pensiun itu nanti diisi. Kalau zakat ya, kalau misalnya nih rekan-rekan ada membayar zakat nih, wajib membayar zakat, tapi zakatnya itu ditentukan sama pemerintah ya. Nah, seperti Basnas, nah itu wajib diisi. Selain itu enggak ya. Contohnya itu ada beberapa perusahaan lembaga zakat yang memang menjadi pengurang ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat atau cek di Google. Nah, terus nomor bukti sebelumnya kalau misalnya pernah dipotong ya, ini kita isi kosong aja. Terus fasilitas pajaknya juga kita pilih NA. Tapi kalau di TV itu dapat fasilitas pajak ya, kita kalau misalnya tidak dapat fasilitas ya kita kosongin aja. Nah, PPh 21 ini dikosongin aja. Ini nanti otomatis ya rekan-rekan, nanti ini otomatis terinput ya pada saat kita mengimpor. Udah otomatis Cortex itu udah langsung mengambil dari setoran kita dari Januari sampai November. Ya, jadi ini otomatis makanya kita nolin aja. Nah, terus ini ID NPWP pemotong perusahaannya sama tanggal pemotongan. Misalnya tanggal pemotongan itu tanggal berapa sih misalnya? Oh, 12 Desember, tanggal 31 Desember misalnya. Ya, nanti diisi 31 Desember. Ya, tanggal pemotongan pajaknya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal isi di sini. Nah, kalau misalnya ada 10 atau misalnya ada 20 karyawan, nanti rekan-rekan tinggal tambahkan baris aja. Ya, tambahkan baris. Nah, gimana kalau misalnya rekan-rekannya ada 50 nih? Ya, kan ribet nih misalnya. Hitungnya berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa. Nah, jadi di sini saya juga menyediakan aplikasinya, aplikasi yang sederhana yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, dari aplikasi ini yang sudah kita inputkan di bulan Desember atau dari Januari, ya dari Januari, Februari, Maret, ya sampai Desember, itu aplikasi nanti menghitung sendiri. Terus otomatis nanti ada ekspor bupot tahunan. Nah, seperti ini. Ini tinggal rekan-rekan tinggal copy aja. Ya, tinggal copy aja. Nah, kalau yang kosong-kosong ini bagaimana? Ini berarti karyawan ini udah berhenti. Ya, karyawan ini udah berhenti sebelum Desember. Ya, jadi makanya kosong. Jadi jangan sampai dia duplikat nanti datanya. Ya, nanti pegawai berhenti itu nanti otomatis muncul di sini. Nah, di aplikasi ini udah muncul kalau misalnya dia berhenti entah di bulan November atau di bulan sebelum Desember lah dari ininya masa akhir periode penghasilannya. Ya, nanti rekan-rekan tinggal copy aja. Ya, copy aja. Ini udah otomatis nih. Dapatnya dari mana nih? Gaji, tunjangan. Ini udah yang kita input dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, dari bulan-bulan sebelumnya udah kita input dan nanti udah langsung menghitung sendiri. Ya. Nah, yang saya jelasin tadi ada gajinya berapa, gross up atau enggak, ya, tunjangannya berapa, honornya berapa, pakai potong asuransi atau enggak, pakai asuransi atau enggak. Ya, tambahan tunjangan asuransi. Biasanya kan BPJS nih, BPJS itu kan ada yang ditanggung perusahaan. Nah, itu langsung dihitung. Ya. Nah, kalau yang ini berarti potongan. Ya, ini potongan. Nah, ini kalau zakat misalnya nggak ada, nanti nomor buktinya 0, PPh pasal 21-nya juga 0, nanti otomatis langsung terinput. Ya, tinggal rekan-rekan tinggal copy aja. Jadi nggak perlu menghitung lagi ulang. Ini tinggal copy aja. Nanti yang kolom 2 dan 3-nya nanti dihapus. Ini caranya di copy aja. Saya contohin. Contohnya ini di copy. Ya, nanti rekan-rekan. Nah, masukkan ke sini. Ya. Nah, ya masukkan ke sini. Terus yang kosong-kosong ini dihapus aja, di delete aja. Nah, di delete per barisnya caranya. Nah, oke. Udah selesai. Ya, ini posisinya, kode objek pajaknya, ya.
Nah, ini kalau misalnya tadi 1 tahun full, setahun penuh berarti dari bulan 1 sampai bulan 12. Tapi kalau misalnya nih rekan-rekan baru masuk bulan Maret nih, itu berarti nanti partial year sudah otomatis. Ya, gajinya juga udah otomatis muncul. Dia pakai tunjangan gross apa atau enggak, ya, tunjangan pajaknya berapa, ya, asuransi kalau misalnya dapat asuransi BPJS, kan ada tuh penghasilan kotor BPJS itu juga sudah dijelaskan di aplikasinya. Ya, nah tantium, nah iuran bensin ini jadi pengurang ya. Jadi ini jadi pengurang. Jadi aplikasi ini langsung menghitung. Nanti tinggal kita impor. Sebelum kita ngimpor bagaimana? Kita klik developer dulu. Nah, klik developer, nanti klik ekspor. Udah. Udah jadi tinggal ekspor, nanti pas di Cortex-nya nanti saya jelasin di menu Cortex-nya, itu kita tinggal mengimpor aja udah. Dia tinggal memasukkan data kita nanti. Ya, jadi cara ngekspornya dari developer ekspor. Ya, ekspor, nanti simpan di mana, ya. Nah, filenya simpan di mana, klik ekspor. Kasih nama filenya. Udah selesai, nanti dari Cortex-nya kita tinggal ngimpor. Nanti saya jelasin di video selanjutnya. Oke, rekan-rekan. Nah, nanti saya jelasin di deskripsi terkait dengan aplikasi. Oke, terima kasih.